Selamat pagi teman-teman. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu kita akan bahas tentang kode kehormatan gerakan pramuka. Jadi, apa sih yang dimaksud kode kehormatan gerakan pramuka? Terus, bagaimana sih sikap anggota pramuka yang harus dicerminkan dalam sehari-hari? Sebelumnya, apa kalian pernah mengetahui tentang kode kehormatan pramuka? Kalau sudah ada yang pernah mengetahui, bisa di komen ya. Oke. Kode kehormatan pramuka. Jadi, kode kehormatan itu adalah nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota pramuka yang merupakan standar tingkah laku anggota gerakan pramuka. Jadi, bagaimana sih anggota gerakan pramuka itu harus bertindak? Nah, kita harus mengacu kemana? Nah, itu harus mengacu ke kode kehormatan gerakan pramuka. Nah, oke. Dalam golongan penggalang, itu terdiri dari dua macam, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Di semua golongan juga terdiri dari Trisatya dan Dasadharma. Nah, yang pertama itu ada Trisatya. Trisatya itu artinya 3 janji, yaitu janji golongan anggota gerakan pramuka. Yang kedua, Dasadharma. Dasadharma itu ketentuan atau sikap yang menjadikan pola tingkah laku kehidupan sehari-hari. Yaitu Dasadharma itu terdiri dari 10 atau bisa disingkat dengan Taci, Papare, Rahe, Dibersu. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa sih Taci, Papare, Rahe, Dibersu itu? Nah, oke, kita akan bahas yang pertama adalah Trisatya. Nah, apa sih Trisatya itu? Trisatya itu 3 janji. Tri itu 3, Satya itu janji. Jadi 3 janji golongan anggota gerakan pramuka. Bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Nah, bunyi yang pertama yaitu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasadharma. Nah, yang Trisat yang pertama itu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Nah, tentunya teman-teman sudah mengetahui apa sih kewajiban kita untuk menjalankan kewajiban kita terhadap Tuhan. Nah, contohnya seperti sholat dan lain-lain sebagainya. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana kita menjalankan kewajiban sebagai anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Jadi ada 5 sila yang perlu kita amalkan. Nah, yang kedua, Trisatya, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi Trisatya itu kita harus menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, poin yang kedua ini terdapat perbedaan antara anggota penggalang dan anggota penegak. Nah, yang anggota penggalang sendiri itu mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, karena masih dalam tahap anak didik, jadi yang kedua, poin kedua ini perbedaannya adalah mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, apabila umur penegak, ketika kita sudah penegak, itu bunyinya sudah berbeda. Yang bunyinya yaitu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi, anak penegak itu sudah harus ikut serta membangun masyarakat. Jadi, harus sudah mulai ikut dalam berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, mungkin dari poin kedua ini bisa teman-teman pahami dari konteks mempersiapkan diri sama ikut serta membangun masyarakat. Nah, yang ketiga, menepati Dasadharma. Nah, menepati Dasadharma ini adalah 10 norma yang akan kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, menepati Dasadharma pramuka. Oke. Selanjutnya, Dasadharma gerakan pramuka. Nah, Dasadharma ini apa? Dasadharma ini adalah norma atau sikap yang akan kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut Dasadharma. Nah, oke, bunyi Dasadharma yang pertama adalah Ta.
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beribadah sesuai agamanya masing-masing, menjauhi segala larangannya. Nah, contohnya yang dilakukan kehidupan kita sehari-hari yaitu kewajiban yang perlu kita laksanakan. Yang pertama sholat, ngaji. Nah, contoh-contoh hal seperti itu yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi, bagaimana kita mencerminkan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam contohnya itu menyiram tanaman, menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan. Itu salah satu sikap mencerminkan bahwa kita sudah melaksanakan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke, yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Jadi bagaimana kita menjadi sosok patriot yang sopan dan juga pun kesatria. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan menghormati yang lebih tua, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, membantu dalam kegiatan masyarakat. Itu salah satu bentuk patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, bagaimana sih kita menjadi anak didik yang menjadi patuh dan suka bermusyawarah? Nah, patuh yang kepada yang lebih tua. Apabila ada diskusi kita harus berusaha buat mufakat dan musyawarah. Nah, seperti itu. Jadi apabila ada suatu kegiatan yang mencerminkan itu menghasilkan sebuah keputusan, jadi kita harus melakukan musyawarah yang menghasilkan sebuah kata mufakat. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Jadi berusaha menolong siapapun yang memang membutuhkan sesuatu. Contohnya, apabila ada orang yang sedang membutuhkan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa bantu apabila kita bisa melakukannya. Jadi bantulah sesama apabila kita bisa melakukannya dan selama kita bisa melakukannya. Oh iya, ada quotes lagi juga buat teman-teman. Orang baik itu memang banyak, jadilah salah satunya. Nah, yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Nah, rajin, jadi kita harus menjadi anak didik yang rajin dalam setiap hal. Terampil itu kreatif, jadi harus menjadi anak didik yang kreatif, apalagi di era-era pada zaman sekarang, zaman milenial. Bagaimana cara kita memanfaatkan keadaan, memanfaatkan lingkungan, yang terutama memanfaatkan media sosial yang kita hadapi di zaman sekarang. Gembira, jadi apapun yang kita lakukan itu harus selalu riang dan gembira. Jadi nggak ada tuh yang namanya sedih-sedih, galau-galau, itu nggak ada. Oke, yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Jadi bagaimana cara kita rajin menabung, terus selalu bersikap sederhana, teliti dalam melakukan sesuatu. Nah, itu adalah sebuah sikap yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, tiap pagi nih kita membersihkan kamar, menyapu halaman, itu salah satu bentuk kata disiplin dan juga bisa termasuk dalam poin yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Jadi kita harus menjadi sosok yang disiplin, berani, dan juga setia. Nah, disiplin itu selalu tepat waktu, berani mengambil keputusan, dan selalu mendahulukan kewajiban terlebih dahulu. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, bagaimana kita menjadi sosok manusia yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi menjalankan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, bertanggung jawab apabila kita dikasih amanah dalam setiap tindakan. Gampang sih contohnya, ketika ada kegiatan upacara. Ketika dalam ada kegiatan upacara kita dikasih tugas, dikasih amanah untuk menjadi MC atau pembawa susunan acara, membawakan susunan acara. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi dalam setiap hal yang perlu kita lakukan, kita harus berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang. Sekalipun kita bukan orang baik, tapi kita harus berusaha untuk menjadi salah satu dari orang baik tersebut. Seperti itu. Jadi apa yang perlu kita katakan itu harus istilahnya positif. Jadi setiap hal apa yang kita buat, setiap hal apa yang kita katakan itu berusaha untuk berpikir positif. Seperti itu. Nah, mungkin dari dasar dharma ini bisa kita disingkat dengan kata awal
Ci, Papa, Re, Ra, He, Di, Bersu. Nah, jadi itu singkatan dari Dasa Dharma untuk kita mudah menghafal. Ta, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ci, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, dari 10 dasar dharma ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nih, 10 dasar dharma ini tidak luput dari apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Semua yang kita lakukan mencerminkan dari 10 dasar dharma ini. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan bagaimana sih harus bersikap di kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan dampak yang positif untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, dari dua itu, Trisatya dan Dasa Dharma, mungkin sedikit dari kode kehormatan yang bisa saya jelaskan. Dari sini mungkin ada sedikit teka-teki yang teman-teman bisa jawab. Mungkin bisa jawab di kertas, bisa jawab di komentar. Nah, dari sini pasti teman-teman tahu lah yang mendatar norma pramuka bisa jawab. Yang kedua lambang pramuka, teman-teman pasti bisa jawab. Yang menurun janji gerakan pramuka. Sudah tahu kan materi yang di atas. Yang kedua bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu dasar dharma nomor. Nah, tentunya teman-teman sudah pasti tahu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu materi tentang kode kehormatan gerakan pramuka. Ini yang materi yang kedua, kita lanjut nanti ke materi yang ketiga. Oke, sampai bertemu di materi berikutnya. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menghasilkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Tetap semangat dan salam pramuka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.